Halo semua anak-anakku, selamat datang di channel Pak Agus Edi Laksono dalam channel pengajar bahasa Indonesia. Untuk materi hari ini yaitu meneruskan materi yang lalu, yaitu merumuskan esensi debat. Setelah sebelumnya kita belajar teks negosiasi ya. Nah, untuk hari ini materi yang akan Pak Agus sampaikan adalah materi merumuskan esensi debat. Apa itu debat? Kemudian apa saja yang ada di dalam debat? Bagian-bagian dari debat itu apa saja? Sehingga kalian nantinya akan betul-betul tahu, akan benar-benar paham apa itu yang namanya debat. Itu kita lihat aja contoh yang satu ini ya. Kita perhatikan dulu contoh debat yang satu ini. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikat kayu dengan tali temali. Kayu terbuat dari kayu cendana. Tak cukup rasanya kalau kita hanya berkenalan sekali. Oleh karena itu kami akan berkenalan yang kedua. Perkenalkan, saya Depri sebagai pembicara pertama, Wika Kurniawati sebagai pembicara kedua, serta Muhammad Arif Aditya sebagai pembicara ketiga. Kami berasal dari SDKP Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mosi kita hari ini masih cukup menarik sekali. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan pada papan nama usaha. Perlu di dalam papan nama usaha. Terlebih dahulu saya akan sampaikan latar belakang sehingga pembahasan kita hari ini masih dalam satu fokus utama, dan kami berharap tim kontra harus mengikuti apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah dan tidak melenceng kemana-mana. Tertera pada pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang berbunyi, penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, papan nama usaha maksudnya dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. Dari hal ini sudah jelas bukan bahwa di dalam undang-undang tidak pernah menyampaikan tidak boleh, tidak digunakannya bahasa asing. Malah sebaliknya, di undang-undang ini diperbolehkan kalau mengandung nilai sejarah, mengandung adat istiadat ataupun keagamaan. Atas dasar inilah tim pemerintah menyetujui bahwa di dalam papan usaha kita boleh mempergunakan bahasa asing. Sebelum saya menyampaikan argumen terlebih dahulu, saya akan menyampaikan definisi yang menjadi kata-kata profesional terhadap pembahasan kita pada hari ini. Pertama, papan nama usaha adalah media komunikasi yang digunakan pelaku usaha untuk menyampaikan identitas terhadap usaha yang ia laksanakan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal pertama butir 7 menyatakan bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Contohnya bahasa Itali, bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Inggris yang digunakan di dalam papan nama usaha itu merupakan papan nama asing atau bahasa asing. Kemudian secara umum dapat kita ketahui bahwa bahasa asing bisa kita artikan sebagai bahasa yang berasal dari luar negara Indonesia. Atas definisi itu, kami telah membuat batasan terhadap pembahasan yang akan kita bahas terletak pada papan nama usaha dan bahasa asing yang bukan berasal dari negara Indonesia. Kemudian saya akan menyampaikan argumen terkait persetujuan kami bahwa bahasa asing diperbolehkan dalam penggunaan di papan nama usaha. Pertama, menurut Charles Mason tahun 1998 ada tujuan pemberian nama usaha menurut Charles Mason. Yang pertama adalah menciptakan citra usaha. Bagaimana maksudnya? Dengan menggunakan bahasa asing dari suatu negara, maka akan memberikan persepsi bahwa usaha tersebut berasal dari negara tersebut atau berhubungan dengan negara tersebut, sehingga citra yang ditimbulkan usaha akan berhubungan dengan citra di mana bahasa itu berasal.
Tentunya ketika kita berkunjung di tempat suatu usaha, kita melihat ada nama usaha yang berasal dari negara asing, maka kita akan tertarik. Karena itu menunjukkan citra usaha yang berasal dari suatu negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, disampaikan oleh Sir Mason adalah menciptakan keistimewaan. Coba kita bayangkan, ketika papan nama usaha menggunakan bahasa asing, maka akan memiliki keunikan tersendiri. Betul tidak kira-kira? Sangat betul sekali. Jika dibandingkan dengan nama usaha yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas usaha. Bagaimana maksudnya? Biasanya negara tempat asal bahasa asing yang digunakan sebagai nama usaha memiliki kelebihan dalam produksi produk usaha. Serta saya ingin sampaikan hal terakhir untuk menyetujui mosi kami, sehingga Dewan Juri beserta hadirin yang mulia akan mampu menilai mana kira-kira yang benar dan mana kira-kira yang masih meragukan. Saat ini kita berada pada era globalisasi dan masyarakat ekonomi Asia, bahwa banyak sekali orang asing yang datang ke Indonesia. Tentunya dengan papan nama usaha yang dengan menggunakan bahasa asing, tentu itu akan membantu para wisatawan mengerti apa yang dimaksudkan dalam suatu papan nama usaha. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah sore tetap semangat ya, tim saya sampai akhirnya kedengaran ya. Berikutnya pembicara pertama dari tim Polda, kami silakan, waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang terhormat dan tim pro yang kami hormati, menanggapi dari perkataan pembicara pertama mengenai masih meragukan, nyatanya tim pro sendiri tetap tidak memberikan batasan yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan usaha, terhadap usaha apa yang kita bincangkan, yang akan kita bahas dalam mosi ini, dan terhadap bagaimana penggunaan yang harus kita lakukan dalam mosi ini. Baiklah, karena kan sebagai konstitusi kita pada pasal 1 ayat 3, di mana negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu keputusan yang diambil di Indonesia haruslah bertolak dari sisi hukum. Dan hukum sendiri telah mengatur bahwa untuk setiap apa nama yang akan digunakan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tertuang di dalam pasal 36 ayat 3, junto pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Kami percaya bahwa dengan status Indonesia sebagai negara hukum, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh undang-undang. Dan dengan menyetujui mosi ini, kita telah melanggar hakikat Indonesia sebagai negara hukum. Tentu itu bukan suatu hal yang kita inginkan bagi berkembangnya negara ini. Kemudian juga lebih lanjut lagi, pada peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2011 menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi setiap perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia untuk menggunakan papan nama usaha yang berbahasa Indonesia. Perlu saya tegaskan bahwa peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan ini patut kita pertimbangkan ketika kita ingin membuat. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang apa yang dinamakan debat? Tadi Pak Agus sudah menunjukkan kepada kalian bahwa debat itu ada mosi, ada tim pro, ada tim kontra ya. Dan untuk itu kalian bisa mengerjakan tugas dari Pak Agus ini ya, untuk menjawab soal-soal ini dan bisa dikumpulkan di penugasan ini kembali. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Tetap sehat.